Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kelima kemuhammadian kelas 4. Bisa anak-anak ketika menyimak video ini bisa langsung membuka bukunya, buku kemuhammadian kelas 4. Silakan dibuka. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kemuhammadian kelas 4, anak-anak kemarin sudah mengambil tugas dari Ustadz setiap hari Sabtu. Nah, untuk pengerjaannya, alhamdulillah Ustadz sudah menerima. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Yang pertama terkait penulisan, ya. Nah, untuk pewarnaan itu ada beberapa yang masih sedikit perlu perbaikan, tapi sudah lumayan benar, ya. Jadi untuk warnanya itu sudah dijelaskan di dalam buku, warnanya apa. Nah, warnanya apa saja yang ada di lambang dari IPM. Nah, itu tolong sesuai dengan itu, karena itu sudah dipatenkan menjadi lambang dan warnanya ada filosofinya kan. Nah, di maknanya itu. Nah, jadi mewarnainya harus sesuai dengan itu. Jangan warna dasarnya merah, wah di merah semua. Nah, jangan ya. Jadi masing-masing warna itu mempunyai makna dan arti. Jadi harus disesuaikan dengan itu, ya. Tapi alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan dengan baik, ya. Kemudian ada beberapa yang masih belum mengumpulkan, harap segera untuk mengumpulkan, ya, karena waktunya 1 pekan dalam pengerjaannya. Ustadz harap bisa dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, yaitu setiap hari Sabtu. Ngerti? Oke, anak-anak, kita masuk kepada pembelajaran kelima, bab 2, Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal, halaman 23. Silakan dibuka bukunya, kita belajar bersama-sama. Bab 2 tentang Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Itu bisa dibaca untuk uraiannya. Nah, Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang dasar kegiatan dari Muhammadiyah. Bahwa dalam mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah memiliki dasar dalam beramal dan berusaha, yaitu bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Jadi Tuhan dari manusia itu satu, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua, hidup manusia saling membutuhkan satu sama lain, ya. Manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi si A membutuhkan dengan si B. Contohnya, ya, anak. Nah, anak membutuhkan siapa? Kawan-kawan yang lainnya. Mahira membutuhkan kawan-kawan yang lainnya. Jadi untuk bermain, untuk membantu, untuk berdiskusi, bekerja kelompok itu saling membutuhkan, sehingga manusia bisa dikatakan sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, taat dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk hal ini maka kita sebagai umat yang beriman, umat muslim, maka harus tahu mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Jadi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya. Sehingga anak-anak belajar di sekolah untuk bisa membedakan yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, sehingga kalau anak-anak sudah dewasa nanti bisa menjadi seseorang yang adil, jujur, ya, sehingga tahu mana yang perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mana perbuatan yang yang diperintahkan oleh Allah.
Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan masyarakat atau dalam masyarakat adalah dengan beribadah hanya kepada Allah dan peduli saling menyayangi antar sesama. Jadi dalam hal ini ibadah yang dibenarkan hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak ada selain itu, ya. Jadi kalau berdoa, orang yang berdoa di bawah pohon terus meminta kepada batu, memberi makanan kepada batu, itu tidak dibenarkan. Itu termasuk dosa besar, karena kita yakin bahwa Allah itu hanya satu, maka kita berdoanya yang baik di tempat-tempat yang baik, ya, di masjid, di musola, ya, di tempat sholat. Itu yang tempat untuk berdoa, meminta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saling menyayangi, toleransi kepada sesama manusia, sesama teman, sebaya, kepada orang tua, kepada siapa? Mbah, adik, semuanya, tetangga, semuanya harus toleransi. Ada yang membutuhkan bantuan, kita bantu, ya. Terus selanjutnya ketika ada kawan yang kesusahan, kita hibur, kita bantu. Apa kendalanya? Tidak bisa mengerjakan ini, tolong dibantu dalam hal pemahaman. Oh, ini seperti ini. Cara mengerjakannya seperti ini. Jadi seperti itu, saling menyayangi, ya. Yang kelima, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam amal kegiatan sehari-hari. Terus berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Jadi apa yang disampaikan dalam pembelajaran kemuhammadiyahan itu bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, bahwa itu tadi sedikit uraian tentang dasar-dasar kegiatan Muhammadiyah. Untuk selanjutnya tentang sifat dan ciri, sifat yang menjadi ciri kegiatan Muhammadiyah, Ustadz akan bacakan yang rangkumannya, bahwa berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Mempererat ukhuwah Islamiyah, saling menjaga, saling toleransi, saling mengajak dalam hal kebaikan. Ayo ke masjid, waktunya sholat udah adzan. Itu merupakan salah satu ciri dari kegiatan Muhammadiyah. Terus memegang teguh ajaran Islam dan toleransi, memegang prinsip agama dan masyarakat. Apa itu prinsip agama dan masyarakat? Prinsip kita harus berpegang dengan kebenaran. Kalau di sini memegang prinsip agama dan masyarakat, maka apa yang telah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan harus satu, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Kelima, membela tanah air. Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kegiatan-kegiatannya tidak melenceng dari ketentuan dari negara. Jadi apa yang dikerjakan itu merupakan mencerminkan bahwa Muhammadiyah itu sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak menyimpang dari negara, ya. Jadi tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, ya, itu. Terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi mencegah sesuatu yang jahat. Jadi ketika saling mengingatkan anak-anak untuk sholat, kawan-kawan udah sholat, ayo kita pulang sholat dulu. Anak-anak, kawan-kawan, misalkan ada yang tadi yang Ustadz udah jelaskan, ada yang mau mencuri mangga, wah itu perbuatan tidak baik. Maka antum-antum semua ketika ada di situ tahu, maka harus mengingatkan bahwa itu perbuatan yang tidak baik, ya. Seperti itu. Terus dinamis dengan tetap berpegang pada ajaran Islam, terbuka pada golongan manapun. Jadi tidak menjelek-jelekan
Ya, tidak menjelek-jelekan itu golongan A, itu golongan B, saya adalah golongan yang benar. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman maka harus berdakwah dengan fleksibel, lemah lembut, ya, tidak boleh saling menjelekkan, apalagi menebar isu-isu yang kiranya tidak baik. Itu sangat tidak dibenarkan di dalam Muhammadiyah. Jadi harus benar-benar menjaga keharmonisan baik dari golongan A, golongan B. Nah, itu bekerja sama untuk membangun negara ini. Nah, ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah besar, memperoleh ilmu agama dari hal-hal yang kecil ini, dari sekolah yang dini sudah diajari tentang keislaman, tentang agama, akhlak. Insya Allah nanti ketika kalian dewasa sudah mempunyai pondasi atau dasar untuk menjadi orang yang nantinya bisa berguna untuk membangun negara ini menjadi negara yang makmur, ya. Terus yang ke-10, bersifat atau bersikap adil kepada siapa saja. Nah, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh pilih kasih. Nah, ini orang ini orang ini golongan ini, maka yang saya dulukan adalah golongan saya. Tidak boleh. Jadi harus adil, ya. Kalau mempunyai makanan atau jajan, nah mau dibagi kepada kawan, di situ ada kawan 3, berarti satu jajan tadi atau makan tadi bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah ini kamu satu, ini kamu satu. Nah itu sehingga nanti rasa persaudaraan, rasa toleransi, saling bekerja sama itu akan terbentuk. Kalian akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, itu sedikit yang Ustadz sampaikan tentang pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca halaman 26 sampai dengan 28. Di situ sudah ada apa yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Dipelajari, dipahami. Kemudian, untuk daftar hadir anak-anak, daftar hadir Ustadz akan menyampaikan. Nanti halaman 29 itu ada penilaian diri. Nah, 1 sampai dengan 6 terkait pembiasaan sehari-hari, yaitu saya melaksanakan sholat. Nah, anak-anak menjawab selalu atau kadang-kadang atau jarang atau tidak pernah, ya. Jadi diisi sesuai dengan kenyataan, ya, kenyataan. Kalau misalkan selalu dicentang, ding. Nah, nomor 2 sama, misalkan selalu atau kadang-kadang pilih salah satu, ding ding. Nah, isian ini isian itu nanti difotokan dan dikirim secara japri atau personal kepada Ustadz, ya. Misalkan Rafa Janrian hadir Ustadz, nah, mengirimkan ini fotonya ini. Kemudian dilanjutkan berikutnya, Muhammad Agustian hadir Ustadz. Nah ini fotokan. Itu sebagai daftar kehadiran untuk pertemuan kelima. Tapi untuk tugas mingguan tetap nanti akan Ustadz sampaikan ketika di hari Sabtu sambil mengumpulkan tugas pekan lalu. Nah bisa dipahami anak-anak? Kalau sudah, sebelum kita akhiri, Ustadz akan mengingatkan, meskipun kita belajar di rumah, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat, terutama untuk sholat wajib dan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan, hindari kerumunan, dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya dalam hal ini adalah COVID-19 atau Corona. Ya, begitu anak-anak, menjaga pola makan, hidup bersih, dan rajin berolahraga. Tetap semangat. Ustadz akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video Ustadz. Semoga bermanfaat dan anak-anak dimudahkan untuk memperoleh ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap atau salah tingkah laku. Ustadz akhiri bilai fisabil haq
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.